Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dari Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya ulangi, Amos pasal kelima ayat yang keempat berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan apa yang namanya pilihan-pilihan. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita bertemu dengan begitu banyak pilihan. Dan kita harus membuat keputusan yang tepat terhadap pilihan-pilihan yang ada tersebut. Mengapa? Karena setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Tak jarang ketika kita membuat pilihan yang salah, menyebabkan hidup kita menderita. Sebagai contoh, misalnya kita salah makan, paling tidak kita akan menderita 3 hari menceret-menceret misalnya, atau sakit perut dan lain sebagainya. Atau kita membuat keputusan yang salah dengan potong rambut atau gaya rambut. Paling tidak kita membutuhkan waktu 3 bulan agar rambut itu panjang kembali. Dan kita pasti akan sangat tersiksa selama waktu itu. Atau mungkin ada hal yang lain, misalnya berkaitan dengan pilihan tentang pasangan hidup. Kalau kita salah memilih pasangan hidup, maka kita akan menderita seumur hidup kita. Dan itu tentu sangat menyiksa. Terlebih lagi kalau kita salah dalam hal memilih juru selamat, maka kita akan menderita untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, pilihan itu sangat penting untuk kita gumuli agar keputusan kita dalam mengambil pilihan tersebut tepat di hadapan Allah. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca juga berbicara tentang pilihan. Tuhan memperhadapkan kepada bangsa Israel agar mereka membuat keputusan yang tepat terhadap pilihan mereka menyangkut siapa yang akan mereka sembah. Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan berbicara demikian kepada bangsa Israel? Karena waktu itu Israel adalah bangsa di mana dia selalu saja melakukan hal-hal yang cemar di hadapan Allah. Hati mereka bengkok dan senantiasa membelakangi Tuhan. Mereka selalu tergoda untuk menyembah ilah-ilah bangsa kafir. Mereka selalu tergoda untuk mengikuti pola ibadah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengikuti pola-pola ibadah bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Itulah sebabnya Tuhan kemudian marah dan menghukum bangsa Israel. Dan kali ini dalam kitab Amos, saudara-saudara, Tuhan memberikan pilihan kepada mereka. Carilah aku maka kamu akan hidup. Artinya apa? Kalau mereka mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan. Sebaliknya kalau mereka tidak mencari Tuhan atau mencari ilah-ilah lain atau Allahnya bangsa kafir, maka mereka akan mengalami kematian. Saudaraku, kata kematian ini sungguh sangat mengerikan, sebab kata mut dalam bahasa Ibrani atau kematian itu berbicara tentang hal-hal yang luar biasa mengerikan. Itu berbicara tentang apa? Hidup terkutuk. Itu berbicara tentang apa? Hidup yang terpisah dari Allah. Hidup tidak ada damai sejahtera, tidak ada berkat, hidup dalam kegelapan dan lain sebagainya. Yang intinya semua berbicara tentang penderitaan. Jadi kalau engkau memilih ilah bangsa-bangsa lain atau Allahnya para orang-orang kafir itu, maka engkau akan menderita, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Sebaliknya kalau engkau memilih Allah yang hidup,
Allah orang Israel, Yehova, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan menemukan kehidupan. Nah, saudaraku, menarik sekali karena kata hidup ini paling tidak memiliki 4 pengertian. Yang pertama, kata hidup itu berbicara tentang kaim. Kaim itu artinya apa, saudara? Artinya hidup yang senantiasa bergerak. Ya, hidup yang senantiasa dinamis, tidak statis, tidak itu aja. Jadi hidupnya itu bergerak ke arah yang lebih baik. Itu bicara hidup yang pertama. Yang kedua, kata hidup itu juga berbicara tentang nefes. Itu artinya apa, saudaraku? Itu artinya hidup kita baru bisa bergerak kalau ada roh, kalau ada nefes. Artinya kalau rohmu tidak hidup, rohmu tidak diberkati oleh Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menemukan kehidupan yang senantiasa ada dalam berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari menjadikan diri kita hidup yang senantiasa diberkati oleh Allah. Roh yang diberkati oleh Allah, sehingga di dalamnya kita memiliki kehidupan, menggerakkan dinamika hidup kita, sehingga kita bergerak ke arah yang benar, ke arahnya Tuhan. Yang ketiga, kata hidup berbicara tentang bios. Bios ini berbicara tentang kebutuhan untuk hidup. Artinya apa? Agar engkau hidup, maka Tuhan perlu memberkati engkau. Perlu memberikan sarana-sarana, perlu memberikan fasilitas-fasilitas agar hidupmu menjadi hidup yang berdinamika, hidup yang bergerak ke arah yang lebih baik, hidup yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang mencari Allah. Dan yang terakhir, kata hidup berbicara tentang Zoe. Ya saudara, kalau Zoe ini berbicara tentang kehidupan abadi, artinya kehidupan kekal. Ini tidak berbicara tentang dunia ini. Ini berbicara tentang kehidupan sesudah kematian. Dan kita percaya bahwa di dalam Kristus kita memiliki kehidupan abadi. Di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan karena itu Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, maka dia memperoleh kehidupan yang kekal." Artinya dengan kata lain, Tuhan hanya memberikan satu jalan agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan jalan itu adalah Yesus Kristus. Di luar itu kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Sebab dengan apakah kita dapat diselamatkan? Dengan amal perbuatan? Pertanyaannya, amal perbuatan yang model gimana agar kita bisa diselamatkan? Kita mesti berbuat baik model gimana agar kita bisa diselamatkan? Kita mesti melakukan ibadah yang model gimana agar kita bisa diselamatkan? Artinya saudara, kita mesti melakukan hal yang sempurna, amal yang sempurna, kebajikan yang sempurna, ibadah yang sempurna sesuai dengan tuntutan hukum Allah. Dan tuntutan hukum Allah itu selalu sempurna. Kalau saya bahasakan dengan angka, angkanya itu 100, saudaraku. Maka kalau kita hanya mencapai angka 99, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Karena apa? Karena tuntutan hukum Allah itu nilainya 100. Barang siapa tidak bisa mencapai angka 100, maka dia tidak layak untuk apa? Masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya dengan amal perbuatan yang kita lakukan, saudara, kita pasti binasa. Kita pasti tidak sanggup, kita pasti tidak bisa mencapai kehidupan yang abadi. Sebab apa? Sebab manusia pada dasarnya adalah orang berdosa, dan dia tidak bisa untuk tidak berbuat dosa. Dengan kata lain apa, saudara? Dengan kata lain kita selalu melakukan dosa. Mungkin dalam tindakan tidak, tetapi ingat, dosa tidak selalu berbicara tentang tindakan. Dosa juga berbicara tentang apa? Perkataan. Dosa juga berbicara tentang apa? Pikiran. Artinya apa? Kalau pikiranmu kotor, pikiranmu najis, pikiranmu jahat, maka engkau sedang berdosa di hadapan Allah. Saudaraku dikasihi Kristus, seringkali kita mengukur keberdosaan itu hanya berkaitan dengan masalah-masalah daging, masalah-masalah fisik. Contoh, ya, kalau kita makan daging babi, maka kemudian apa? Orang berkata itu najis, itu haram. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, firman Tuhan berkata begini, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu lah yang menajiskan kamu, yang mengharamkan kamu. Yaitu apa?
yaitu perkataan yang kotor, yaitu sumpah serapah, yaitu makian, dan berbagai-bagai kata jahat yang keluar dari mulut kita. Sebab apa yang keluar dari mulut kita, yaitu kata-kata yang jahat, yang kotor, yang najis tadi, saudara-saudara, itu semua keluar dari hatimu, keluar dari pikiranmu. Jadi saudaraku, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, sebab apa yang masuk ke dalam mulut, saudaraku, itu akan turun ke bawah dan dibuang ke jamban, dan itu tidak akan pernah menajiskan orang. Yang menajiskan orang adalah pikiran yang jahat, hati yang jahat, yang keluar lewat kata-kata. Maka saudaraku dikasihi Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah memiliki kehidupan kekal dan abadi, maka kita juga harus menjaga perkataan kita, hidup kita benar di hadapan Allah. Dan saudara-saudara, tanpa Kristus kita tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Entah itu saudara upayakan dengan perbuatan, dengan ibadah, dan dengan berbagai-bagai amal kebajikan. Tidak bisa. Sebab apa? Sebab engkau manusia berdosa. Engkau tidak mungkin masuk dalam surga Tuhan yang kudus dan mulia. Hanya oleh Kristuslah maka engkau boleh masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Karena apa? Karena Kristus Yesus, atau yang sering disebut dengan Isa Al-Masih, adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Bahkan sejak lahirnya dikatakan apa? Dia tidak dijamah oleh setan. Mengapa? Karena dia adalah Allah sendiri, dia adalah Tuhan. Setan tidak akan pernah berkuasa. Semua nabi, semua manusia begitu lahir dijamah oleh setan. Tetapi hanya Yesus yang tidak pernah disentuh oleh setan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa daripada setan-setan itu. Tuhan lebih hebat dari setan-setan itu. Oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal dan abadi." Maka saudaraku, firman Tuhan tadi berkata, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Baik hidup di dunia ini, kita akan menikmati apa yang namanya dinamika hidup, kita menikmati apa yang namanya jiwa yang bersuka cita, kita menikmati apa yang namanya berkat-berkat penyertaan Tuhan, tetapi juga kita akan menikmati apa yang namanya hidup kekal abadi bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun berada. Mari kita masuk dalam doa-doa kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu telah memberikan kami pencerahan. Engkau berkata, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak mencari Tuhan. Selama ini kami mencari ego kami mencari kepuasan duniawi kami mencari keinginan kami sendiri. Kami melupakan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Maka sekarang Tuhan, kami mau kembali kepadamu dan menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu sampai kami boleh mengalami berkat-berkat ilahi dinyatakan dalam hidup kami, yaitu hidup kekal dan abadi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
hidup. Oh